Aduh, saya pembukaan ternyata saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya lihat pesertanya hampir sama dengan kelas saya tadi pagi. Hampir 50% mungkin ya. Oke, untuk hari ini kita akan masuk materi tentang konsep dasar dari supply chain management atau biasa disebut dengan SCM. Atau biasa juga disebut dengan manajemen rantai pasokan. Ada banyak istilah tentang SCM ini. Tadinya saya mau bikin video, tapi kalau suara saya jelas, kita lanjut saja. Gimana? Semua jelas? Ya, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Begitu, saya presenting dulu. Oke, di sini kita akan membahas tentang supply chain management, pengenalan buku supply chain management, sedikit informasi. Supply chain management ini ada banyak judul skripsi yang bisa diadopsi nantinya ketika kalian menyusun. Mulai dari penentuan komoditas, distribusinya, transportasi dan sebagainya. Nanti kita lihat satu pembahasan seperti apa. Nah, kenapa di RPS kemarin itu saya sempat singgung akan ada beberapa tugas, akan ada banyak tugas tentang mereview artikel penelitian yang terkait dengan subpokok pembahasan di supply chain management ini, karena saya harapkan ke depannya mencari judul-judul skripsi, kalian ada sedikit bayangan, kira-kira mungkin model seperti ini bisa dijadikan sebuah penelitian. Cari tempat studi kasusnya di mana. Untuk supply chain sendiri, namanya karena rantai supply atau rantai pasokan, berarti ada keterkaitan antara satu dengan yang lain. Ada keterikatan. Kalau lihat filosofinya rantai kan, nah sama halnya dengan supply chain, jadi ada keterikatan antara satu komponen atau mungkin kalau misalnya perusahaan, satu departemen dengan departemen yang lain. Untuk literatur SCM di sini saya peroleh, ini dapat dari punyanya ITS, bukunya itu salah satunya punya Ricardo Stepoin Rajit. Ini ada beberapa bukunya yang saya peroleh yang tentang SCM. Kalau mana kalian mau browsing bisa cari. Nah, SCM itu awalnya mulai dikenal di tahun supply chain management khususnya di tahun 90-an, 1990, dengan sejarah mulai dari evolusi tantangan, karena adanya evolusi tantangan yang diperoleh perusahaan manufacture di sekitaran tahun 1960, karena adanya produksi dalam skala besar. Kemudian di sekitaran tahun 1970 sampai 80 itu SCM dikenal dengan quality SPC atau TQM.
Nah, kemudian baru di tahun 90-an dikenal dengan kata SCM atau ISCM. Sekarang batas persaingan yang baru adalah memanfaatkan kesempatan melalui koordinasi, kooperasi dan kolaborasi. Apalagi sekarang era kampus merdeka, kita Maaf, Bu, suaranya putus-putus, Bu. yang lain mana? Iya, Bu, Tidak, Bu. nyangkut-nyangkut. Terus, Bu. Ya, Bu. Juga suaranya kayak gitu. Iya, Bu. Jelas. Oke. Jelas. Ada yang putus berarti paruh jaringan di tempatnya masing-masing kayaknya. Jadi untuk SM sendiri jadi diikuti saja ya. Besarnya dulu sedikit. Misalnya beberapa bisa mengikuti. Coba chat Google Meet-nya. Siapa yang tidak bisa, yang tidak bisa menerima dengan baik suara saya. Misalnya putus-putus Kak, atau apa. Kalau misalnya ada yang suka keluar masuk, itu dibilang juga di chatnya. Bu, mohon maaf saya keluar masuk room Google Meet-nya. Karena ada saya lihat ada yang live, baru kalau masuk kembali yang live itu biasanya tidak ada pemberitahuannya, kecuali baru bergabung. Nah, kalau misalnya nih Irda keluar, muncul pemberitahuan Irda left, tapi ketika Irda masuk kembali, itu tidak ada pemberitahuannya biasanya. Yang ada pemberitahuan ketika misalnya siapa nih? Abdullah Sidik ya. Join, nah itu pemberitahuannya muncul Abdullah join meeting. Jadi yang keluar masuk, yang baru masuk kembali mungkin bisa diinformasikan juga bahwa jaringannya kurang stabil. Nah, saya lanjut dulu sambil pendahuluan saja lah, garis besarnya dulu ya. Saingan pemanfaatan melalui koordinasi, kooperasi, dan kolaborasi. Jadi dalam perusahaan manufaktur sekarang itu, karena adanya tuntutan dari segi kompetisi, tuntutan pelanggan, serta adanya era globalisasi saat ini, maka sehingga muncullah supply chain management ini. Nah, ini gambaran bagaimana sebuah produk melewati proses yang panjang sebelum sampai ke tangan konsumen. Dari pabriknya, kemudian masuk di gudang, kemudian didistribusikan melalui transportasi baik itu darat, laut, dan sebagainya. Kemudian masuk di retail atau toko-toko, baik itu supermarket maupun toko-toko kecil, sampai produk tersebut ke konsumen yang membutuhkan. Nah, yang menuntut karena ada saingan produk yang sama misalnya, terus adanya tuntutan pelanggan, mungkin misalnya barangnya harus ada saat ini, sedangkan stoknya kurang dan kompetisi antar perusahaan, sehingga menuntut sebuah perusahaan manufacturer atau manufacturer di sini dalam artian di pabrik tersebut harus melakukan koordinasi, kooperasi, serta kolaborasi dengan baik itu di bidang pergudangan, bidang transportasi, maupun bidang retailer. Sehingga produk tersebut bisa sampai di konsumen dengan tepat waktu. Kenapa harus tepat waktu? Ibaratnya kalau kita memproduksi sebuah pakaian musim dingin dan sampai di pelanggan sudah hampir selesai musim dinginnya misalnya, atau sudah mulai musim panas, kalau di sini musim hujan. Nah,
itu biasanya kan produknya sudah tidak terlalu laris lagi, makanya harus ada koordinasi sehingga yang dihasilkan tersebut bisa dimanfaatkan oleh pelanggan sesuai dengan kebutuhannya, bisa digunakan, bisa sampai di pelanggan sesuai dengan tepat waktu. Sini saja dulu. Nah, untuk dapat memenangkan persaingan, maka perusahaan harus dapat menyediakan produk yang murah, berkualitas, tepat waktu, dan bervariasi. Itu tadi. Jadi contohnya, kalau misalnya perusahaan atau pihak pabrik manufacturer bekerja sama dengan supplier bahan baku, misalnya mungkin bisa mendapatkan harga bahan baku yang lebih murah. Nah, kemudian kalau harga bahan bakunya murah, otomatis murah maupun dan dilihat dari segi kualitasnya, harus dilihat juga ya segi kualitasnya. Barangnya pun itu dapat menekan biaya produksi sehingga barang yang akan dipasarkan itu harganya tidak akan semahal kalau misalnya bahan bakunya jarang atau tidak melakukan kerjasama seperti itu contohnya. Kemudian seperti yang saya jelaskan tadi, misalnya produksi payung, contohnya kalau misalnya payung paling dibutuhkan saat musim hujan kebanyakan ya, karena saya lihat di sini kalau musim panas jarang juga orang jalan kaki pakai payung, mereka lebih memilih berpanas-panasan. Kalau di Jawa itu mau panas mau dingin payung tetap is the best. Jadi kalau jalan kaki tetap pakai payung. Nah, kalau di sini saya lihat kalau cuman panas-panas biasa jam-jam 11 jam 12 jalan kaki aja tanpa payung. Nah, jadi kalau misalnya sampai di konsumen atau sampai di retailer, di toko sudah bukan musimnya lagi, tidak tepat waktu, ya berarti konsekuensinya barang tersebut bisa saja tidak laku di pasaran. Kemudian dari segi variasi produk barang juga biasanya penilaian tersendiri juga untuk memenangkan persaingan. Jadi kalau misalnya barangnya banyak variasi-variasinya, itu biasanya juga dapat menarik minat pembeli dibanding yang hanya satu jenis variasi saja. Oke, nanti saya jelaskan secara detail kalau gitu ya, lainnya. Nah, untuk rantai suplai pada sebuah perusahaan digambarkan mulai dari bahan, kemudian di sini penjual, dalam artian mungkin bisa saja ada suppliernya, kemudian supplier memasukkan barang bahan baku ke pabrik, kemudian dari pabrik tersebut kemudian diangkut ke bagian pergudangan. Karena kenapa? Biasanya dalam suatu perusahaan manufacture ada yang sudah include dengan ada yang sudah include dengan gudangnya, ada juga yang terpisah dengan gudangnya. Jadi pabrik hanya memproduksi barang saja, namun untuk tempat penyimpanannya berada di tempat lain. Nah, biasanya untuk hal yang modelnya seperti itu juga pasti membutuhkan biaya transportasi. Kemudian dari gudang
Ada juga segi transportasi menuju pabrik. Ini berarti bahannya bisa hanya beberapa baku, kemudian dalam artian contohnya seperti ini. Misalnya pakaian bahan bakunya itu apa sih? Misalnya benang, ada penjual benang tersendiri, penghasil benang, pabriknya tersendiri di bagian pergudangan. Nah, kemudian benang-benang tersebut ditransportasi lagi buat pakaian. Jadi alurnya seperti itu kalau saya lihat di sini. Nah, kemudian dari pabrik pakaian tersebut dipakai lagi alur transportasi ke pergudangan tempat pakaian, kemudian ada lagi transportasi menuju ke pelanggan. Misalnya pertama di toko dulu, baru ke pelanggan personalnya. Nah, dalam rantai supply chain itu kita tidak terlepas dari transportasi. Jadi baik itu transportasi dari pabrik ke gudang maupun dari gudang ke retailer maupun ke pelanggan. Ada Mi, kacas. Iya. Materinya pakai foto, sebentar. Jadi nanti captionnya jangan dipotong ya sama tanggal. Biasanya kan kalau pakai HP kelihatan tanggalnya di bagian atas sama jamnya. Ini ada 64 slide. Saya pun tidak akan menjelaskan semuanya ini. Saya cari dulu yang secara garis besarnya supaya kalian ada gambaran tentang supply chain itu sendiri. Nanti saya bikinkan lagi video untuk secara detail materi tentang pengantar supply chain ini. Nanti bikin catatan tulis tangan. Jadi siapkan buku untuk catatan mata kuliah supply chain management. Jadi kayak anak SMP, anak SMA gitu. Jadi tiap mata pelajarannya ada bukunya satu. Jadi kalau pakai binder berarti pakai menghalang lah, apa namanya istilahnya tuh? Pakai pembatas tiap mata kuliahnya. Karena saya lihat sekarang kayaknya selama pandemi, saya nggak tahu apakah kalian semua atau hanya beberapa orang yang memiliki catatan-catatan kuliah lagi. Atau mungkin tidak ada yang memiliki. Ya sih, dari mungkin bisa hemat biaya, tapi ya bisalah berkorban untuk
seharga 5.000 satu buah buku tulis. Nah, untuk catatannya itu nanti saya akan tagih juga sama di kelas saya yang di testing. Saya akan tagih apa istilahnya? Melihat catatannya selengkap apa, apakah sudah sesuai dengan materi-materi yang disampaikan, sudah masuk semua dalam ruang lingkup catatannya, apakah ada pengembangan materi. Jadi kalaupun misalnya ada yang mau menambahkan materi yang saya sampaikan kurang jelas misalnya, atau ingin bertanya, silakan tuliskan di chat grup kita di Telegram. Ya, Bu. Ya, Bu. Beberapa masih dapat apa namanya, suara jelas. Oke, kalau apa ya, udah lupa deh, sampai sini saja dulu. Ini lumayan panjang penjelasan, materi-materinya cukup banyak. Jadi di sini nanti tiap apa ya istilahnya, tiap komponen dari rantai pasokan tersebut akan kita bahas, mulai dari penyediaan bahan baku, proses distribusi, kemudian di warehouse atau gudang, sampai pokoknya barang tersebut sampai di konsumen. Itu ada banyak pembahasan menarik di supply chain management ini. Nah, kalian sekarang semester berapa nih? Semester 5, Bu. 5, Bu. 5 ya? 5, Bu. 5. Iya, Bu. Saran saya, mulai rajin-rajin untuk cari referensi artikel penelitian, jurnal yang menarik, yang unik. Kalau kayak mungkin sekarang karena teman-teman melihat perkembangan teman-teman kalian, kakak senior kalian, saya harap di sini tidak ada minus senior. Saya cek dulu di chat. Melihat teman-teman kalian yang apa ya istilahnya, angkatan 2007 selesai di semester lalu, semester 8, hanya 5 orang kalau saya tidak salah kemarin hasil rapat evaluasi yang bisa selesai tepat waktu di semester 8. Itu kenapa? Yang saya lihat, yang pertama itu manajemen waktu dari si mahasiswa. Selalu baru cari judul, yang pertama dalam proses pencarian judul. Lalu cari judul di saat injury time. Injury time maksudnya di mana? Di semester 7, kalau misalnya SKS kalian bagus, itu semester 7 kalian bisa menawar skripsi. Nah, kalau misalnya sudah nawar skripsi, berarti kan sudah ada motivasi untuk cari judul. Nah, ketika sudah ada judul yang kalian pegang, sudah ada gambaran, nah terkadang itu belum tentu juga diterima oleh Kaprodi. Kenapa? Karena terkadang judul yang diajukan itu, penelitian yang serupa itu sudah banyak. Misalnya, saya mengajukan judul Sistem Informasi Pendataan Penduduk. Nah, untuk kampus USN sendiri, untuk jurusan Sistem Informasi sendiri, dari angkatan pertama sampai sekarang, itu sistem informasi pendataan penduduk sudah banyak yang mengambil judul skripsi seperti itu. Yang berbedakan itu biasanya ada yang ambil di desa Kopalia, ada yang ambil di kecamatan Tangketada, ada yang ambil di tingkat kelurahan misalnya, di tingkat kecamatan. Nah, saat ini biasanya yang salah satu kendala itu juga sudah mepet waktunya,
mengajukan judul asal-asalan karena sudah semester 7 akhir misalnya. Biasanya semester 7 kalian juga akan sibuk dengan membuat laporan KKN. Di samping masih ada mata kuliah yang harus diselesaikan, kalian juga harus KKLP atau KKN, bikin laporan lagi. Nah, kalau misalnya sudah ada sudah program skripsi, berarti harus cari judul lagi. Nah, itu kan menyita waktu lumayan lah. Belum main-mainnya yang lain. Nah, makanya sekarang saat sudah program mata kuliah analisis, apalagi sekarang sudah ambil sistem pakar, semester depan bisa ambil sub SPK, sistem pendukung keputusan, terus semester ini juga sudah ambil data mining, apalagi mata kuliah kalian. Nah ini supply chain management. Nah beberapa mata kuliah yang saya sebutkan ini ada banyak judul-judul penelitian yang menarik yang bisa kalian gali khususnya di bagian sistem informasi. Apalagi di SCM sekarang lagi naik daun, saya lihat ambil judul tentang distribusi barang, tapi kebanyakan yang ada beberapa bimbingan saya yang mengambil distribusi obat di apotik. Tadi ada juga yang sempat bimbingan, saya perhatikan, oh distribusi, kamu paham alurnya distribusi bagaimana, itu saya suruh pelajari ulang dulu. Nah saatnya sekarang kalian bisa intip-intip, kira-kira ini menarik, bisa dibikinkan sistem informasinya dan berkaitan. Untuk memolesnya lagi, kalian bisa memasukkan salah satu komponen supply chain management di dalamnya. Kalau misalnya berkaitan dengan distribusi barang dan sebagainya ya. Nah, selain itu, karena kalau biasanya sistem informasi pendataan itu biasanya sudah di booking nih semua sama kakak-kakak senior kalian. Kecuali mungkin kalau ada pendataan baru, sesuatu yang unik yang bisa kalian peroleh, nah itu bisa oleh prodinya. Jadi untuk mumpung kalian baru semester 5, rajin-rajin baca artikel, apalagi nanti di tugas saya juga kalian harus mempresentasikan artikel-artikel penelitian yang terkait dengan pokok bahasan yang ada. Jadi mungkin kalian bisa misalnya, nah itu carikan judul kalau misalnya sudah baca-baca artikel penelitian tentang supply chain, distribusi, pergudangan, stok dan sebagainya, mungkin bisa, oh di toko saya kayaknya saya bisa terapkan, saya bisa bikin penelitian seperti ini. Kalau kayak sistem informasi penjualan pada toko X itu sudah menjamur, cari lagi yang lebih detail seperti apa, mungkin distribusi barangnya kah, atau manajemen stoknya kah, kerjasama dengan supplier kah, dan sebagainya. Jadi sebaiknya lebih cepat kalian punya ancang-ancang dan jangan siapkan hanya satu, jangan terpaku hanya di satu judul penelitian. Dosen-dosen juga welcome untuk ditemani sharing. Kalian bisa, misalnya kalian suka sharing dengan siapa, tanya Bu Wanda, kalian mengambil mata kuliah data mining yang kelasnya Bu Wanda, bisa sambil Bu setelah nanti berjalan mata kuliah, terus kalian sudah punya pengetahuan tersendiri, misalnya satu pokok permasalahan, sharing, kira-kira ini bisa tidak Bu ya, saya ada toko nih, atau tentuku ada tokonya, bisa tidak ya Bu saya bikin penelitian seperti ini nantinya. Kalau belum bisa, saya kurang tahu apakah bisa mengajukan proposal di awal, tapi kalau mungkin bisa dicicil memang nih di saat semester 7 nanti.
Ini Kalau semester dulu ini. Yang bayangan, oh nanti saya bikin penelitian. kamarku. 19. Ada di luar sini ruang depan televisi. Oh, ada 18 nih. Iya enggak. Ada 17 juga ternyata. Iya. Nah, ini yang 17. Nih. Tadi manajemen waktu juga ya. Jadi cicil-cicil memang nih rajin-rajin baca artikel untuk bahan referensi penelitian ke depannya seperti apa. Nah, kemudian dari segi pembimbingan juga, jangan misalnya ketika kalian bimbingan nantinya, saya lihat juga mahasiswa bimbingan saya seperti itu. Misalnya saya bimbingan hari ini koreksiannya lumayan ya, kalau saya prediksi bisalah diselesaikan 3-4 hari, tapi munculnya 1 bulan kemudian. Nah, model seperti ini juga yang bikin Sudah ya lama. Ini baru proposal, modelnya seperti itu. Bagaimana kalau sudah lulus proposalnya, masuk di skripsi, bisa-bisa tambah lama lagi. Jadi ini sih manajemen waktunya harus diperbaiki, rajin-rajin memang baca yang dari sekarang, biar punya pegangan. Kalau misalnya judul A judul A ditolak, Anda referensi judul B. Ada yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau bertanya? Untuk materinya nanti saya bikinkan video saja. Nanti saya bikinkan video, terus kalian bikin catatan pembelajarannya. Kalau ada yang tidak dipahami, silahkan tanyakan di chat group. Siapa tadi yang mau bertanya? Saya, Bu. Yusri, silahkan. Bu, tadi kita bilang ada yang mau di capture, itu apa ya, Bu? Soalnya putus-putus. Di Google Meet-nya proses perkuliahan kita. Oh iya, Bu. Nanti saya kirim link Google Form untuk backup absen. Jadi absennya 2 kali, 1 di Siakat, 1 di Google Form. Nah, yang di Google Form itu nanti saya minta ada tombol untuk mengupload hasil capture. Jadi itu. Jadi ada mukanya kalian sama, misalnya nih yang sekarang definisi SCM, berarti definisi SCM, terus ada muka kalian tadi samping kah, di bawah kah? Jadi seperti itu. Ada lagi? Yusri jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Yang lain gimana? Ada yang mau bertanya? Nah, Ibu. Itu suara tidur siapa? Atau memang lagi parod? Oke, kalau nggak ada lagi, untuk hari ini cukup sekian. Saya mau bilang selamat belajar, tapi belum bisa upload videoku. Jadi, sampai jumpa minggu depan insya Allah. Kalau saya sempat virtual meeting, kita pakai ini dulu, baru video juga untuk pengantar. Kalau tidak, nanti saya share video lagi. Entah kita lihat bagaimana teknisnya minggu depan ya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Oh, sapo. Ya. Mako. Sapo. Sapo. Sapo.